Aku lupa mau ngomong apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalian apa kabar? Semoga selalu baik ya. Sebelumnya saya mewakili dari tim Komnas Kata mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, seperti biasa di episode kali ini kita masih akan ngebahas seputar hal-hal yang lagi rame atau hal-hal yang sering dibahas di kalangan anak muda lebih tepatnya. Nah, yang mau kita bahas kali ini tentang ya anak-anak kita, anak-anak tahun 90-an yang biasanya sering ngebanding-bandingkan, apalagi terutama orang tua ya, itu sering ngebanding-bandingkan zamannya mereka dengan zaman anak-anak sekarang. Ya banyak banget kan yang kayak berargumen tuh kayak gini, anak-anak zaman sekarang kelakuannya nggak kayak anak-anak zaman kita dulu ya, atau kejahatan zaman sekarang tuh makin marak banget ya, nggak kayak zaman dulu, zaman kita, atau kayak anak-anak zaman sekarang kalau pacarannya suka kelewatan batas ya gitu. Sering banget kan kita tuh dengar hal-hal yang kayak gitu. Nah, gue tuh sempat mikir kayak gitu juga kan, kayak yang, kok iya ya, kok makin kesini kok kayaknya kejahatan makin banyak ya, kok makin kesini anak-anak kok pacarannya makin ya tidak sewajarnya sih gitu, kenapa ya gitu. Nah, tapi gue sempat survei ke orang-orang tua nih. Gue nanya kan kayak, apa bener zaman dulu itu anak-anaknya nggak kayak zaman sekarang? Ternyata jawabannya tuh sama cuy, hampir sama. Hampir ya, nggak 100% sama. Kenapa gue bilang di sini tuh hampir sama? Ternyata yang membedakan zaman dulu dan zaman sekarang itu ya teknologi. Jadi kayak gini nih contohnya, kejahatan zaman dulu kan kagak ada CCTV, jadi siapa yang bongkar rumah, siapa yang maling di dalam rumah, ya susah buat nangkepnya. Ya zaman sekarang kan gampang, udah ada CCTV, kita udah bisa tahu siapa pelakunya dengan mudah banget kan, buat ngelacak pelakunya siapa gitu. Terus ini untuk kasus narkoba deh contohnya lagi. Zaman dulu tuh kasus narkoba susah banget buat diusut. Karena apa? Karena pelakunya ya kalau melarikan diri jauh keluar kota dan sebagainya. Nah kalau zaman sekarang tuh lebih mudah. Karena apa? Ya teknologi. Dari handphone si pelaku aja kita bisa tahu keberadaannya di mana. Kalau kita tahu kan karena itu kita bisa ngelacak si pelaku di mana. Nah berarti sebenarnya tuh tingkat kejahatannya tuh hampir sama. Tapi teknologi, lagi-lagi teknologi yang membedakan. Kalau dibilang pacaran anak zaman dulu sama anak zaman sekarang beda. Ya zaman dulu mah kalau ketahuan melakukan hal yang tidak senonoh, paling enggak yang tahu sekampung. Kalau sekarang melakukan hal tak senonoh, yang tahu satu negara, viral dulu, diarak dulu, baru dikawinkan. Malunya seumur hidup. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma teknologinya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak nggak adil aja sih buat mereka kalau kita ngebandingin zaman dulu sama zaman sekarang, zaman orang tua kita dengan zaman anak-anaknya, zaman kita yang anak 90-an sama anak-anak tahun 2000-an, sebenarnya kayak nggak adil aja sih, karena kayak ya emang bedanya di teknologi itu tadi. Kan kita nggak mungkin ya menyamaratakan mereka dengan zaman sekarang, dalam arti kayak gini. Kan teknologi itu berkembang setiap harinya. Masa iya kita masih mau menggunakan pikiran-pikiran jadul kita, pikiran-pikiran lama kita untuk mendidik mereka di zaman yang sekarang? Kayaknya kayak apa ya? Ya nggak sesuai aja gitu. Yang ada kita nanti jadinya kayak kuper. Udah gitu jadinya kayak nggak melek teknologi gitu, karena segala sesuatu kita banding-bandingkan sama zaman dulu. Padahal emang nggak sesuai gitu. Karena zamannya makin kesini makin maju. Pernah nih satu waktu gue tuh buka Instagram, scroll Instagram. Nah ada satu postingan yang seorang dokter menginformasikan gitu bahwasannya
ada beberapa sayur yang tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 jam setelah dimasak dan sebagainya. Dan salah satunya tuh biasanya bayam. Nah, dan banyak banget tuh komentar yang masuk. Dan ada gue ngebaca itu komentarnya tuh kayak gini, kayak padahal zaman gue dulu kalau makan bayam sampai seharian juga gue baik-baik aja, gue sehat-sehat aja gitu. Ya jelas, kan udah beda. Bedanya apa? Makin kesini sumber daya manusianya, populasinya kan terus meningkat. Otomatis kebutuhan pangannya juga meningkat. Dan kayak gini, kalau dulu kita masih cukup dengan menggunakan ya menanam bayam sampai dia panen, ya udah kita ngikutin aja sampai dianya benar-benar masa panen. Kalau zaman sekarang ya harus lebih cepat, karena apa? Kebutuhannya lebih banyak, kayak gitu. Jadi mau nggak mau dibantu dengan bahan kimia. Sebenarnya tidak merusak si bayamnya, hanya saja dalam jangka waktu lama itu tidak boleh karena bahan kimianya jadi bahaya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh lagi-lagi karena kebutuhan gitu loh, bukan karena kayak zaman dulu tanah masih subur-suburnya, zaman sekarang ya lihat pabrik udah banyak berdiri. Karena apa? Teknologi. Jadi semua itu emang harus berkembang gitu loh. Jadi kalau memang dokter bilang kayak itu nggak boleh lebih dari 6 jam, berarti ya memang nggak baik dan nggak sehat gitu. Kita nggak bisa banding-bandingin sama zaman dulu, karena untuk populasi manusianya aja udah jelas-jelas beda kayak gitu. Nah, gue juga pernah sebelumnya baca artikel yang tulisannya tuh kayak gini. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya ajarilah anak-anakmu sesuai pada zamannya. Zaman dimana mereka dilahirkan bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka dilahirkan untuk mengikuti zamannya, bukan untuk mengikuti zamanmu. Nah, yang artinya di situ adalah zaman itu kan sifatnya dinamis ya. Dinamis dalam arti kayak dia tuh berkembang, dia tuh nggak hanya monoton pada satu titik. Karena keberadaannya itu mengikuti kondisi zaman sekarang dengan zaman atau masa yang akan datang. Nah, dari kalimat-kalimat tadi yang barusan itu kita bisa menyimpulkan gitu bahwa ya yang ada di dunia ini emang berubah-ubah. Kayak hal yang istimewa hari ini akan jadi biasa aja di 10 tahun yang akan datang. Ataupun hal yang biasa aja sekarang bisa jadi istimewa untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi kayak segala sesuatunya itu berubah-ubah gitu. Kita nggak bisa memfokuskan satu kesalahan atau satu kebenaran hanya karena di tahun itu kita anggap itu benar, di tahun itu kita anggap itu salah kayak gitu. Karena balik lagi, karena setiap teknologi itu kan berkembang. Balik lagi nih, teknologi itu yang paling utama. Untuk berkembangnya dari masa dulu ke sekarang itu yang berubah itu cuma teknologinya. Orang-orangnya itu untuk keadaan buminya, untuk kekerasannya, untuk kriminalisasinya, terus untuk kejahatan anak-anaknya ataupun untuk kenakalan remajanya. Sebenarnya itu hampir sama. Cuman kalau zaman dulu kan emang nggak terekspos. Kalau sekarang segala sesuatunya udah diekspos. Justru kalau sekarang itu udah banyak banget ya kayak ilmu pengetahuan yang zaman dulu nggak bisa dapetin ya sekarang bisa dapetin, yang artinya memang ada beberapa yang maju gitu loh. Jadi udahlah kita stop untuk ngebanding-bandingin zaman gue dulu kayaknya nggak kayak gini deh, zaman dulu kayaknya nggak kayak gini deh, nggak deh, kayaknya stop untuk kayak gitu karena sebenarnya semuanya sama, hanya teknologi aja yang membedakan. Jadi kita harus pelajari dulu gitu loh. Kita harus pelajari dulu kenapa sih sekarang seperti ini gitu. Oke, mungkin cukup yang gua bahas ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Untuk kalian yang baru bergabung, belum subscribe, boleh di-subscribe gratis. Jangan lupa like, komen, dan aktifin tombol lonceng supaya kalian tahu kalau Komnas Kata update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.